saya penasaran dengan ketajaman seorang Nguyen Xuan Son ketika berhadapan dengan para pemain bertahan kita seperti Kadek Arel, lalu juga Donitri, begitupun juga dengan Muhammad Ferrari. Bahkan juga mungkin saya masih penasaran juga ketika nanti bisa berhadapan dengan Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, ataupun dengan para pemain senior kita, Jai Idses, Kevin Dix, Misil Hers, Justin Hamner, Calvin Verdong. Apakah memang setajam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Vietnam akhirnya telah berhasil lolos ke babak final Piala AFF atau ASEAN Championship 2024 setelah mereka berhasil mengalahkan Singapura di babak semifinal dengan 2 leg dengan skor agregat yang cukup telak yaitu 5-1. Dan babak semifinal yang satu lagi antara Thailand dan juga Filipina saat ini sedang berlangsung. Pertandingan digelar di kandang Thailand. Yang menarik adalah dari keberhasilan Vietnam ini lolos ke babak final, itu striker mereka, pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Vietnam asal Brazil, yaitu Rafael Son, atau yang lebih dikenal dengan nama Vietnamnya yaitu Nguyen Xuan Son ya. Nguyen Xuan Son ini benar-benar memberikan dampak yang instan bagi timnas Vietnam di Piala AFF 2024 ini. Ya, bagaimana tidak, dalam 3 laga yang sudah ia jalani, dia berhasil mencetak 5 gol dari 3 laga tersebut. Dan bahkan dia saat ini menjadi pemimpin top scorer sementara Piala AFF 2024. Apakah Nguyen Xuan Son ini semengerikan itu, setajam itu? Oke, kita akan bahas mengenai Nguyen Xuan Son ini ya. Jadi Rafael Son atau Nguyen Xuan Son ini yaitu pemain kelahiran Brazil ya. Dia berusia 27 tahun, kelahiran 1997, dan dia berawal karir di sepak bola yaitu awalnya pada tahun 2013 bersama klub lokal Brazil yang bernama Bahia. Jadi dia bergabung bersama tim Bahia Reserve ya U20, lalu dia pindah ke Vitória U20, lalu akhirnya dia naik dari U20 Vitória ke Vitória Senior. Kalau teman-teman tahu, Vitória itu klub asal Liga 1-nya Brazil saat ini yang logo klubnya itu mirip-mirip dengan Fluminense ya, cuman beda warna dan juga beda corak. Nah, si Nguyen Xuan Son ini bersama Vitória Senior itu juga tidak begitu banyak kesempatan bermain, tidak begitu banyak diberikan menit bermain di Vitória, dan akhirnya pada tahun 2018 kalau tidak salah dia akhirnya pergi ke luar negeri dan hengkang ke klub asal J-League Jepang yaitu Vegalta Sendai. Akhirnya dia dipinjamkan ke Vegalta Sendai, dan di Vegalta Sendai pun dia juga sama ya, seperti halnya di Vitória, tidak begitu banyak bermain juga, dan akhirnya dia sempat bermain ke klub asal Denmark ya. Saya lupa nama klubnya. Lalu setelah dari klub asal Denmark, akhirnya dia memulai petualangan barunya, hijrah ke Vietnam. Nah, di sini dia benar-benar mulai menemukan karirnya, dimana dia pada saat datang ke Vietnam itu pada tahun 2020 awal bulan Maret, dia tergabung ke dalam klub yang bernama Nam Dinh ya, dimana musim pertama dia lumayan cukup banyak tampil dengan berhasil mencetak 6 gol. Lalu akhirnya dia pindah klub ke klub Danang FC, dan di musim berikutnya akhirnya dia juga pindah klub lagi ke klub Binh Dinh. Lalu setelah 2 musim di Binh Dinh, akhirnya dia kembali ke klub awalnya yaitu ke Nam Dinh sampai saat ini. Lalu dia puncak karirnya dia di Vietnam ini yaitu ketika
Dia di musim keduanya bersama Bindin, saat itu dia berhasil menjadi top scorer Liga Vietnam dengan berhasil mencetak 16 gol ya di kompetisi domestik Liga Vietnam. Dan setelah itu musim berikutnya dia pindah ke Nam Dinh. Lagi-lagi dia menjadi top scorer di Liga Vietnam musim 2023-2024, yaitu musim lalu. Sekaligus dia juga membawa klubnya Nam Dinh menjuarai Liga Vietnam musim lalu. Dan saat ini bersama Nam Dinh dia sudah memainkan 12 laga dan sudah mencetak 12 gol. Jadi mungkin rasio golnya 1 gol per 1 pertandingan. Itu bisa dibilang cukup subur juga ya, makin subur gitu dari musim ke musimnya si Nguyen Xuan Son ini bersama klubnya di Nam Dinh. Nah, lalu akhirnya pada bulan Oktober kemarin tahun ini, tepatnya pada tanggal 15 Oktober, akhirnya dia dinaturalisasi oleh Vietnam dan dia telah resmi menjadi warga negara Vietnam gitu. Dan dia mengatakan juga sangat senang bisa menjadi warga negara Vietnam. Tetapi si Nguyen Xuan Son ini itu tidak ikut ambil bagian bersama timnas Vietnam untuk persiapan Piala AFF, yang mana timnas Vietnam itu melakukan training camp di Korea Selatan dan melakukan beberapa kali uji coba bersama klub-klub lokal di Korea Selatan ya. Nah, tetapi si Nguyen Xuan Son ini tidak ikut persiapan bersama timnas Vietnam saat itu ke Korea karena dia juga masih harus berjuang untuk membela klubnya di kompetisi AFC Champions League 2 saat itu, sama seperti halnya di timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam ya. Saat itu bergabung ke timnas Indonesia sangat telat dibandingkan dengan pemain lainnya karena harus membela Port FC juga sama di kompetisi AFC Champions League 2. Nah, walaupun si Nguyen Xuan Son ini tidak ikut ambil bagian di persiapan menuju ke Piala AFF bersama timnas Vietnam, tetapi pelatih kepala mereka Kim Sang-sik memutuskan untuk tetap mendaftarkan nama Nguyen Xuan Son ini ke dalam Piala AFF 2024. Dan akhirnya keputusan dari Kim Sang-sik itu terbukti sangat tepat gitu, dimana akhirnya dia baru bisa menjalani debutnya itu pada pertandingan terakhir fase grup melawan Myanmar, karena pada saat Vietnam melawan Laos, Indonesia dan Filipina dia belum bisa bermain karena terhitung dia belum genap 5 tahun berada di Vietnam dan baru bisa secara aturan FIFA akhirnya dia bisa bermain ketika melawan Myanmar, dan terbukti di laga debutnya dia benar-benar berperan sangat besar. Dia menunjukkan kualitasnya dan dia berhasil menorehkan 2 gol dan 1 assist di laga tersebut dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang telak 5-0 sekaligus membawa Vietnam lolos ke babak semifinal sebagai juara grup B saat itu. Lalu di babak semifinal, leg pertama bermain di kandang Singapura. Lagi-lagi si Nguyen Xuan Son ini berperan besar bagi timnya dan mencetak 1 gol. Lalu di pertandingan terakhir kemarin di babak semifinal leg kedua, Nguyen Xuan Son ini benar-benar menjadi idola baru bagi publik Vietnam. Akhirnya dia lagi-lagi mencetak 2 gol di laga semifinal leg kedua dan berhasil membawa Vietnam lolos ke babak final ya. Dan sekaligus saat ini Nguyen Xuan Son ini menjadi pencetak gol terbanyak sementara di daftar top skor sementara Piala AFF. Yang kita tahu bahwa striker terbaik Thailand saat ini, Supanat Muenta saja baru mencetak 3 gol dari beberapa laga yang sudah dijalani di Piala AFF ini gitu. Sementara si Nguyen Xuan Son ini hanya bermain dengan 3 laga, dia sudah berhasil mencetak 5 gol. Ya, saya juga sebagai fans timnas Indonesia yang mengakui gitu bagaimana ketajaman seorang Nguyen Xuan Son di event Piala AFF kali ini. Ya, itu tadi benar-benar dia memberikan dampak yang instan bagi timnas Vietnam dan mungkin dirasa juga cocok dengan skemanya
pelatih dari asal Korea Selatan ini, Kim Sang-sik, dan benar-benar dia juga bisa menjadi target man di lini depan Vietnam, bahkan juga bisa duet dengan striker lokal mereka yaitu Nguyen Thanh Linh ya, seperti itu. Tetapi apakah Nguyen Xuan Son ini benar-benar setajam itu, semengerikan itu? Ya kalau sekelas Piala AFF memang sudah terbukti itu. Dia dengan 3 laga tadi sudah bisa mencetak 3 gol. Apakah nanti di babak final juga dia akan kembali benar-benar memberikan dampak besar bagi Vietnam dan bisa memberikan gelar juara yang ketiga kalinya untuk Vietnam? Ya kita masih menunggu ya, apakah nanti lawannya siapa di babak final itu. Tetapi untuk 3 laga ini oke lah, saya pribadi mengakui bahwa ketajaman seorang striker naturalisasi dari Brazil ini yang sekarang sudah menjadi warga negara Vietnam itu cukup tajam. Tetapi saya masih penasaran karena ketika saat Vietnam bertemu Indonesia di fase grup, dan saat itu dia belum bisa bermain ya. Saat itu Vietnam berhasil mengalahkan Indonesia 1-0, dan itu juga mereka dengan susah payah gitu. Sulit sekali menembus lini pertahanan timnas Indonesia. Dan ya saya penasaran dengan ketajaman seorang Nguyen Xuan Son ketika berhadapan dengan para pemain bertahan kita seperti Kadek Arel, lalu juga Donitri, begitupun juga dengan Muhammad Ferrari. Walaupun dengan segala keblunderannya Muhammad Ferrari di laga terakhir melawan Filipina, tetapi ya saya masih penasaran aja gitu bagaimana benar-benar seorang ketajaman Nguyen Xuan Son ini ketika berhadapan dengan para pemain lini pertahanan di timnas kita gitu. Apakah memang setajam itu atau hanya bisa menang ketika melawan tim-tim yang kualitasnya di bawah Vietnam ya, seperti Myanmar, Singapura juga belum sebagus yang kita kira ketika beberapa tahun lalu dulu di eranya Noh Alam Shah, Agu Kashmir, seperti itu. Bahkan juga mungkin saya masih penasaran juga ketika nanti bisa berhadapan dengan Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, ataupun dengan para pemain senior kita, Jai Idses, Kevin Dix, Misil Hers, Justin Hamner, Calvin Verdong. Apakah memang setajam itu? Yang kita tahu bahwa Jai Idses juga semalam benar-benar bisa mengantongi seorang striker Eropa macam Romelu Lukaku ya, walaupun secara postur juga masih sangat bisa dibilang mental juga gitu. Tetapi dengan kualitasnya seorang Jai Idses, benar-benar sepanjang laga itu menempel ketat seorang striker yang kualitasnya ya kita tahu Romelu Lukaku seperti apa gitu. Apakah Nguyen Xuan Son ini benar-benar bisa mengobrak-abrik lini pertahanan kita ya? Saya masih penasaran. Mudah-mudahan nanti di event besar bisa bertemu. Kalau di event seperti AFF sepertinya sulit ya, karena pastinya timnas Indonesia sulit untuk menurunkan para pemain seperti Jai Idses dan yang lainnya gitu. Seperti itu ya. Kita tunggu ketajaman seorang Nguyen Xuan Son ini sejauh mana. Apakah nanti di babak final dia kembali bisa memberikan tuahnya bagi Vietnam, atau justru nanti akan melempem di final. Oh ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.